Yo, mudahan siap. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musim corona ini, Sore ini kita sedang ada di kebun bawang yang sebelumnya kita review masa pengolahan lahan, lanjut ke pemupukan, lanjut ke penimbunan si pupuk, plus penanaman dalam satu waktu sekaligus. Nah, sekarang bawangnya sudah umur 1 bulan. Nah, 1 bulan kurang 3 hari apa 2 hari. Saya lupa lihat kalendernya. Nah, ini sudah masuk pada fase tahap pemberian pupuk pertama. Nah, ini pupuknya. Hitung-hitunganana 1,5 kilo we mah 1 kilo sejajar. Nah, kita sedang memberikan pupuk sore hari. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan lebih jauh, silahkan tekan tombol like, share, dan subscribe terlebih dahulu. Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian senantiasa tahu dan terupdate tentang dunia seputar pertanian daerah hulu Sungai Citarum. Nah, seperti itu. Ini adalah pohon daun bawang. Kita sedang memberikan pemupukan pertama sambil ngabuburit di hari pertama puasa bulan Ramadan. Cara ngabuburit petani ya seperti ini, sore-sore sambil lihat pemandangan gunung, nah, sambil bercengkrama sama tetangga kebun, noh. Lihat-lihat menilai, menimbang, mengingat dan segala macam, enaknya dikasih apa, sambil sharing segala macam ya seperti ini. Kita sambil melakukan pemupukan sambil ngabuburit. Nah, untuk pemupukannya sendiri biasanya saya memakai urea plus SP36. Biasanya maksud dan tujuannya untuk memberi jumlah anakan dan memperbesar dan memperkokoh batang. Hanya saja untuk kali ini saya juga heran dan bingung. Entah kenapa. Pertama, lihat jumlah anakan ketika tumbuh sudah banyak. Jadi sudah cukup melebihi target. Yang kedua, daun sudah tebal. Batang sudah kokoh. Entah pengaruh tadinya bibit atau bawaan tanah, karena ini tanah baru saja kita tebus gadean lah istilahnya, ya malum petani lah, banyak segala macam, kita baru ambil kembali semacam itu. Jadi untuk seperti yang saya katakan tadi, mengingat, menimbang dan segala macam, jatuhlah pilihan saya ke si pupuk NPK ini nih. Nah, setelah mengingat, menimbang dan mengulas segala jenis penglihatan yang terdapat di lapangan, jatuhlah saya ke pupuk yang satu ini. Pupuk starter 16 plus TE pre-klorin. Jenis pupuknya sendiri pupuk berlian Golden Mac dari CP Agrindo Persada Utama Golden Mac. Sebenarnya ini pupuk kemahalan untuk saya pribadi. Untuk ukuran 25 kilo harganya 270. sama dengan 202 karung Ponska. Tuh. Jika dibanding dengan hitung-hitungan sama dengan 2 karung Posca atau hampir 3 karung Orea. Ya, hampir 3 karung Orea. Ini terlalu kemahalan sebenarnya untuk jenis pupuk ukuran 25 kilo. Hanya saja ini non subsidi, dan ketika melihat hasil dan reaksi di lapangan itu ada sedikit berbeda. Jadi beda ceritanya ketika kita membeli hasil
beda ceritanya kita ketika membeli upaya. Nah, untuk dosisnya sendiri, ini satu karung ini per 25 kilo ini cukup untuk lahan kira-kira seluas inilah 700 meteran. Itu cukup. Cukup. Cukup dan cukup. Sangat cukup sekali. Ataupun yang saya bisa tekankan dan lebih dan sering saya ucapkan, ketika pemberian pupuk, kenali dulu tanaman dan jenis tanah yang akan kita tindak dan beri pupuk. Nah, bawang 3/4 minggu setelah tanam, jadi pas. Ini usianya ya keresek, halangan. Nah, ini jenisnya starter. Ya, sambil ngabuburit lah daripada bengong. Nah, setelah kita beri pupuk, mana yang mau mantuan ya? Mau mantuan. Nah, setelah nanti diberikan atau selesai diberikan pupuk kimia susulan tentunya, kita lanjut ke pembersihan atau pembersihan gulma secara manual. Dalam artian memakai handmade, tangan pekerja wanita. Nah, seperti ini tadi sudah dicontohkan. Nah, bersih. Jadi si gulma-gulma ini yang terdapat dicabuti. Nah, bagus. Nanti kita bersihkan dari gulma dengan menggunakan handmade. Non subsidi ya mata kawis ge. Teu apalen si Pak Bos. Aya Pons K Plus leuwih saya, bari leuwih mirah ngan di urang mah teu aya. Nah, kita ulas. Nah, sebenarnya saya sekali lagi tekan kurang cocok. Hanya saja menimbang, mengingat dan menilai hasil di lapangan ya lebih baik. Pertama, dari segi harga mahal. Kedua, butirannya lihat besar-besar. Beda dengan produk Kiara ataupun Lowing ataupun Merauke yang butirannya lebih halus dan lebih kecil. Nah, jadi ketika ditabur di lapangan akan lebih merata dan lebih lebih cepat buyar. Beda dengan ini. Ini keras, sangat keras. Nah, keras. Itu untuk harga 270 saya kira keterlaluan sekali. Entah distributornya yang memang keterlaluan atau entah si pedagangnya yang keterlaluan. 270 bro. Nah, kita tabur dan tabur. Kira-kira secukupnya saja karena ini jenis pupuk non subsidi. Nah, sebelum video ini saya tutup, sekali lagi saya tekankan ini adalah lahan di mana saya melakukan pengolahan lahan, pemberian pupuk, penutupan pupuk dan langsung masuk tahap penanaman daun bawang dalam 1 hari sekaligus untuk mengejar target dan situasi kalender cuaca, takut kemarau keburu datang. Nah, seperti itu. Adapun jenis pupuk susulan yang saya pakai adalah pupuk kimia non subsidi. Nah, kepala kebo Brilliant Golden Make. Harganya 270.000. Keterlaluan kan? Keterlaluan sekali nih pupuk, hanya saja yang ada ini. Dibanding produk NPK yang lain, ini saya kira keterlaluan. Nah, sambil ngabuburit, melihat kebun, pemandangan dan lain sebagainya,
biasanya saya, sekali lagi saya ucapkan, katakan dan tegaskan, selalu memakai pupuk NPK Urea dan NPK SP36. Hanya saja untuk kali ini karena melihat, menimbang, mengingat dan menilai kondisi tanamannya, saya berubah haluan. Karena setiap saya akan melakukan sesuatu tindakan pada tanaman yang saya budidayakan, saya selalu menerapkan sistem atau metode awasi, kenali, cermati seperti itu, karena akan sangat berpengaruh pada tindakan yang dilakukan. Nah, sambil ngabuburit. Nah, Nah, oke, sekian dulu review dari saya. Semoga bermanfaat dan ada guna. Saya mau lanjut bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.